Tersangka Saragi ya. Arfan Saragi, Bribka Arfan Saragi. Saya rasa itulah sementara berita kami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa follow up dan bersurat ke Kapolri. Nanti akan dipanggil lagi sebagai pelapor? Ya, akan dipanggil lagi, tapi kami lebih dulu bersurat dulu. Bersurat ke Kapolri, Kadif Propam, Irwasum Polri, sama Karwasidik dan Kadif Propam. Tadi LPG bukan ada arresnya ya? Jadi kesini cuma minta ditarik ke arresnya. Tadinya ini itu kami belum tahu ada. Maka setelah diperiksa ternyata sudah ada LP-nya dari istrinya. Di baris krim? Iya, di baris krim. Berarti nggak bisa melapor lagi harus ada LPG? Enggak, karena sudah ada itu aturan di baris krim Polri gitu, kalau sudah ada LP maka LP yang akan datang tidak bisa lagi dilaporkan tapi disuratkan. Bersurat ke sini supaya LP itu diambil alih dan ditarik ke sini. Jadi saya tambahkan, jadi LP yang di Polda Sumatera Utara itu LP yang dibuat oleh PH berdasarkan surat kuasa yang dibuat dari istri korban. Nah, kami tim dari Kamarudin Simanjuntak mendapat kuasa dari orang tua korban, ya, karena menurut orang tua korban ada kejanggalan. Kenapa? Karena menurut keterangan visum, apabila ini benar, di situ disebutkan ada pendarahan kepala karena trauma benda tumpul, ya, dan disimpulkan katanya bunuh diri. Jadi keluarga yang ingin pengungkapan kebenaran, satu, apabila ada pendarahan di bagian kepala karena trauma benda tumpul, kita perlu penjelasan apakah benda tumpul itu yang menghampiri kepala korban atau kepala korban menghampiri benda tumpul, ya. Kedua, apabila memang ada kepala korban itu menghampiri benda tumpul, apakah itu disebabkan karena gerakan dari korban sendiri atau ada tangan orang lain, ya? Ini yang perlu diungkap. Atau dengan kata lain, apakah dipaksa? Ya, satu. Kedua, hasil visum kalau memang itu benar, kami membaca dari artikel, korban meninggal akibat lemas karena masuknya cyanida di saluran nafas. Yang korban ingin pertanyakan, masuknya cyanida itu apakah ada upaya paksa atau memang dari korban sendiri, ya? Ini yang perlu diungkap. Karena kalau ada upaya paksa berarti ini ada dugaan pembunuhan berencana pasal 340. Makanya kami tadi ke sini untuk dalam rangka melaporkan dugaan tindak pidana pasal 340, ya. Begitu kira-kira tambahan. Bapak, selain trauma benda tumpul itu ada kejanggalan apa lagi gitu yang ditemuin keluarga? Itu banyak, ada benjolan kepala, ada di sini juga benjolan, ada juga di mukanya seperti kena siram cyanida dan sebagainya. Nah, tapi yang menjadi janggal adalah kenapa sudah dibayar lunas kepada Kapolres utang tersebut dan atau ini ada pembunuhan, sementara utang kepada keluarga belum dibayar. Makanya kan utang kepada Kapolres kan dibayar nih, tapi utang kepada Kapolres ini berasal dari dihutang-hutangin uang kepada keluarganya gitu. Siapa yang bermain anggaran di sini? Orang yang bermain anggaran ini ada oknum yang lain, yang sampai sekarang diikuti oleh Polres dan Polda Sumatera Utara. Berarti laporan ini respon dari ketidakpuasan keluarga dari gelaran di Polda Sumatera, Pak? Iya, malah kami minta LP yang di Sumatera Utara ini ditarik lagi sini. Kalau memang ada LP ini kan ternyata ada kan, nah, maka kami diminta bersurat karena
PSK Kapolri tidak boleh membuat laporan 2 kali, tapi bisa diminta ditarik ke sini dengan alasan yang jelas. Jadi kami kuasa daripada orang tuanya, ibunya, kakak iparnya, dan 2 kakak iparnya ini kami ada kuasa. Oke, makasih Pak. Bukti kayak misalnya Ada bukti kasih foto gitu. Iya, kita. Bahkan ini kami dapat dari sini. Ini foto, ya. Ini orangnya nih masih ganteng gitu. Ini Bribka Arfan Saragih almarhum yang ditemukan meninggal pada tanggal 6 Februari 2023. Ditemukan ya, kita tidak tahu meninggalnya kapan. Ya di balik aja. Kemudian inilah tempat ini ditemukannya. Inilah tempat kematian itu. Oh ini ya jasadnya. Iya. Iya. Ya. Justru ini ditemukan ini karena melihat menghisap narkoba. Orang di sampingnya ini katanya Ada yang menghisap. menghisap narkoba. Jadi yang menemukan ini polisi dari narkoba. Dan nah inilah di rahangnya ada rusak. Rahangnya selain itu ada juga rusak di kepala. Gitu loh. Nah, siapa pelakunya ini? Apakah tiba-tiba bisa begini? Kepala juga bisa. Nah, ini setelah beberapa hari kemudian. Mukanya itu. Akibat minum sianida. Nah, konon sianida itu dipesan dari Bogor. Tetapi handphone sudah di Kapolres. Tanggal berapa pesannya Kapolres? Handphone di Kapolres tanggal berapa? Keterangannya tanggal 23 handphone sudah disita oleh Kapolres. Sedangkan pembeliannya informasinya tanggal 22 atau tanggal 23 hari ini juga. Itu perlu dibuktikan secara online melalui Shopee. Oh Shopee ya? GNT. Melalui online ya, online. Nah, kemudian kalau itu online itu ada biasanya kurir. Ini kurirnya kurir yang tidak profesional, yang tidak biasa. Kurir yang seharian itu ya. Jadi di pesan itu sianida, tapi diambil oleh kurir yang tidak biasa, yang hanya hari itu aja. Menurut pengakuannya, ini kan menjadi janggal. Maksudnya dia kerja hari itu saja. Ya, dia kerja hari itu aja. Janggal kan? Jadi ini dia ada di kantor katanya. Sementara ini si kurir mengambil dari kantor pos. Gitu. Kan nggak masuk akal. Ini sudah beberapa hari. Ini setelah seminggu. Iya nggak sih? Iya kan? Dari mukanya seperti ini. Kemudian dia dipakai bendahara. Apakah Kapolres yang lama tidak minta uang dari dia sehingga uang itu keluar? Kita nggak tahu. Harus tanyakan itu. Harus perlu penjelasan. Nah, inilah keluarga.